iPhone XR ini saya beli 3 hari yang lalu, dan di video kali ini saya akan berbagi seluruh proses yang saya lakukan, mulai dari iPhone XR ini datang, proses unboxing, sampai ke proses migrasi data dari iPhone saya yang lama ke iPhone XR yang baru ini. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman membeli iPhone XR bekas dari toko online. Seperti teman-teman tahu bahwa iPhone XR itu sebenarnya sudah launching dari tahun 2018. Kenapa saya memilih iPhone XR bekas? Karena iPhone XR ini dari pengalaman teman-teman yang sudah membeli sebelumnya, iPhone ini sangat bagus kualitasnya dan tentunya harganya sudah sangat jauh menurun dibanding pada saat iPhone XR ini pertama kali diluncurkan tahun 2018. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya membeli iPhone XR ini dalam kondisi bekas di tahun 2021. Karena saya percaya kualitas dari Apple iPhone tentunya itu cukup masih baik walaupun dia sudah berumur 2 atau 3 tahun sejak pada saat pertama kali di launching. Yuk tonton videonya sampai selesai. Ya, dimulai dari membuka paket yang saya terima dari forwarding. Kalau dilihat di sini packagingnya cukup baik ya, cukup rapi, bubble wrapnya juga tebal, jadi mudah-mudahan box iPhone yang saya terima ini tidak ada masalah ya dalam pengirimannya. Seperti tadi saya sebutkan di awal, jadi saya membeli iPhone XR itu kondisi bekas. Jadi bisa dilihat di sini boxnya itu masih versi yang tebal karena di dalam boxnya itu termasuk dengan kepala chargernya. Jadi kalau membeli iPhone XR yang baru ya, itu sudah tidak disertakan dengan kepala chargernya ini, jadi boxnya lebih tipis. Selanjutnya kita coba cek body dari iPhone XR second ini. Jadi pada saat saya terima, kebetulan ini masih bisa dinyalakan ya, ada baterainya sedikit. Jadi memudahkan kita untuk klaim nanti karena tidak ada video yang terpotong. Kalau dilihat dari sini kan bodinya cukup bagus semua, cuman ini saya menemukan di ujung atas kiri itu ada lecet ya. Tidak penyok tapi hanya lecet sedikit. Selanjutnya kita coba masuk ke bagian setting, kemudian kita bisa cek baterai health-nya itu ada di berapa persen. Bisa dilihat di sini baterai health-nya 94%, saya pikir ini angka real ya, valid. Karena dari pembelian iPhone XR saya sebelumnya itu angkanya 100%, jadi kok malah meragukan gitu ya. Kalau ini 94%, jadi tidak diutak-atik sepertinya. Nah, ini tadi seperti saya info sebelumnya, kita mendapatkan kepala chargernya juga ya, karena ini model iPhone XR yang lama. Ada dapat juga earphone-nya, tidak wireless ya, itu ada colokan kabelnya di belakang earphone-nya, juga kabel untuk charger, kemudian juga dapat manual book dan macam-macam nih, ada untuk SIM injektornya juga ada. Ya, semuanya lengkap, baik, tidak terlipat, tidak ada robek. Cukup puas saya ini dengan kondisi boxnya. Oh ya, satu hal lagi saya tidak tampilkan di video ini, tapi tadi saya cek IMEI dari handset ini, itu cocok dengan stiker IMEI yang ada di kardusnya. Jadi kardusnya bisa dipastikan ori ya, artinya dia memang bawaan dari iPhone XR ini dari awal. Selanjutnya setelah memeriksa kondisi fisik, tentunya melakukan migrasi dari iPhone lama ke iPhone baru. Ini salah satu yang saya juga suka dari iPhone adalah proses migrasinya yang sangat mudah. Cukup di-scan saja situ, terus mereka bekerja sendiri untuk memigrasikan seluruh data dan setting dari iPhone lama ke iPhone baru. Lama dari proses migrasi ini tentunya bervariasi ya, tergantung dari besarnya memori yang harus dipindahkan dari iPhone lama ke iPhone baru. Kalau di kasus saya ini, iPhone lamanya itu cuma 32 GB ya masalah. Jadi prosesnya cukup cepat ya, relatif cukup cepat lah, sekitar 1 atau 2 jam sudah termigrasi. Ini kondisi iPhone XR yang sudah ditransfer datanya dari iPhone 6s saya yang lama. Dalam proses migrasi, Apple juga mengharuskan kita untuk mengupgrade operating systemnya ya, menggunakan operating system terbaru yaitu iOS 15.1. Ya, ini bisa dilihat juga bahwa seluruh data sudah tertransfer ya, dari 128 GB itu sudah terpakai 32 GB. Kemudian kita cek
kesehatan baterainya itu 94% ya, di sini bisa dilihat. Setelah itu kita coba cek fitur True Tone ya. Jadi katanya kalau LCD-nya itu sudah diganti, itu banyak yang fitur True Tone-nya itu tidak bisa di-enable ya. Ini bisa di-enable artinya mudah-mudahan layar LCD-nya belum pernah diganti ini. Salah satu fitur yang perlu kita cek selanjutnya adalah fitur Face ID ya. Face ID itu untuk iPhone seri 10 ke atas itu ada fitur ini, dan jika layar LCD itu sudah pernah diganti atau tidak original, itu katanya fitur ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa di-enable. Ini tadi bisa digunakan sehingga mudah-mudahan layar LCD-nya itu belum pernah diganti atau masih original. Nah, tadi teman-teman sudah bisa melihat seluruh proses yang saya lakukan, mulai dari unboxing iPhone ini, apa saja yang harus dicek, dan seluruh proses migrasi yang harus kita lakukan untuk memindahkan seluruh data dari iPhone yang lama ke iPhone baru ini, iPhone XR. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel saya.